Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-wahidil qahhar. Ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar. Wa ashkuruhu ala ni'amihil gizar. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung dan bersalawat kepadanya karena hari ini adalah hari di mana kita bisa menuntut ilmu, memiliki keutamaan dalam menuntut ilmu. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya dan Allah angkat derajat di tempat yang tertinggi untuk para penuntut ilmu. Dan ilmu yang saat ini kita pelajari tidak perlu diragukan lagi betapa pentingnya, dan sesuatu yang penting merupakan sebuah kebahagiaan bagi seorang mukmin, karena orang mukmin adalah memprioritaskan hal yang terpenting dan meninggalkan sesuatu yang tidak penting, apalagi yang meragukan. Oleh karena itulah ummahati fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam kitab tasrif al-usbu' ats-tsalits, maka ingatlah bagaimana akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kehidupan saat ini. Terkadang dengan sejujurnya kebanyakan manusia ya, bahwa apabila kita dihadapkan dengan perkara dunia, kita luar biasa bersungguh-sungguh. Kita terkadang memaksimalkan ya tenaga kita, ya bukan hanya memaksimalkan tenaga kita, tapi memprioritaskan totalitas dalam mencari dunia itu luar biasa kita. Ya, orang bekerja itu sampai energinya habis terkuras, dia masih berusaha lebih baik. Ya. Ketika seseorang bekerja ataupun seorang istri yang mengurusi rumah tangga dengan seriusnya, dia akan berusaha semaksimal mungkin mengurusi anak dan suaminya beserta rumah yang ia tinggali. Tapi ketahuilah ummahati fillah, ketika dalam urusan amal soleh yang berkaitan dengan hablum minallah, sholat kita, puasa kita, apalagi tidak terasa beberapa pekan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang menjadi fokus kita adalah ibadahnya ya, bukan yang berkesan itu makanan berbukanya ya dan lain sebagainya, mencari ta'jil, mempercepat ya, aslinya artinya mempercepat buka ya dan lain sebagainya. Bukan itu. Ya, ketika urusannya akhirat terkadang kita bermalas-malasan. Itu yang terjadi. Maka ketahuilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan dari jalan Abu Umamah bin Sa'lah. Ia mengkisahkan bahwa pada suatu hari para sahabat Nabi membincangkan perkara dunia.
di sisi beliau. Ya bicara tentang dunia ya pekerjaan, bagaimana pekerjaannya, usahanya apa, gajinya berapa, ya kena PHK atau tidak, ekonomi lagi lesu, ya ekonomi lagi naik, ya dagangan lagi sepi dan lain sebagainya. Yang dibicarakan adalah perkara dunia. Di sisi beliau mendengar itu Nabi SAW langsung bersabda, "Ala tasma'un, ala tasma'un." Tidakkah kalian mau mendengar? Tidakkah kalian mendengar? Mau mendengar apa yang ingin Nabi katakan ketika berbincang tentang perkara dunia? Maka Nabi mengatakan, Innal badhadhata minal iman. Innal badhadhata minal iman. Ya, artinya, tidakkah kalian mau mendengar? Sesungguhnya al-badhadah itu adalah bagian dari iman. Apa itu al-badhadah? Nah, diambil dari kata badhadah. Badhadah. Ya, badhadah yubadhidu. Ya, makna badhadah dijelaskan oleh para ulama adalah at-tawadhu'u fil libasi birithathatil hay'ah. Ya, wa tarkiz zinah warridha biduni minas thiyabi. Ya. Secara garis besar, badadha itu adalah tawadhu. Ya. Sederhana, kalau bahasa kita. Sesungguhnya hidup sederhana. Maksudnya apa hidup sederhana? Gak muluk-muluk. Ummahat. Perkara dunia itu gak muluk-muluk. Gak usah dipusingin. Ya. Usaha sudah. Ya. Tawakal kepada Allah. Hasil itu urusan Allah. Itu dunia. Akhirat itu maksimalnya luar biasa. Kalau bisa sampai mengkerutkan kening kita, sampai meneteskan ya keringat kita, kalau perlu urusan akhirat itu. Ya. Makanya jarang sekali orang nongkrong ataupun ngumpul-ngumpul gitu ya. Perkumpulan ya, yang isinya apa? Isinya itu omongan yang berkaitan dengan kebaikan. Hadis Nabi, ya, bacaan Quran, kecuali apa? Majelis ilmu. Kecuali majelis ilmu. Ya. Karena sesungguhnya hidup sederhana itu adalah bagian dari iman. Ya. Yang kita beli ya sudah secukupnya saja. Masalah dunia secukupnya. Masalah akhiratlah yang luar biasa. Ya. Nah, inilah yang terkadang ya, mohon maaf, kondisi kita ini terbalik ya. Tidak sesuai dengan idealnya seorang mukmin. Maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika menuntut ilmu, wah itu sudah disiapkan macam-macamnya sudah. Alat tulisnya, buku catatan, ya sudah siap. Meskipun kondisinya, ya energi mungkin sudah habis, ya. Tapi terus memaksimalkan. Tapi kalau urusan yang lain ya sudah, ya nggak perlu sampai memutar otak beribu-ribu kali untuk urusan dunia, ya. Kecuali urusan dunia yang bisa mendatangkan kebaikan ya. Untuk urusan akhirat. Ya ummahati fillah rahimakumullah. Inilah yang menjadi perhatian bagi kita. Untuk memahami agama kita ini lebih baik lagi. Lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuasil dirasatana fi hadhil laylah. Yakni fi madati kitab tasrif. Aina wasalna ummahat. Sampai halaman berapa kita ummahat? Fi aibab darasna. Terakhir kita di bab berapa ummahat? Ada yang masih ingat?
Dari Ibu Evi, Ibu Dian, Ibu Yordesanti, Ibu Marwati, Ibu Marianti, ahlan wa sahlan. Ibu Rahma, Ibu Sajida, Ummu Bukhari, Ummu Dzikri, Ummu Ridha. Ya. Al-Babus Tsalits, khalas. Bab 3 sudah belum? Bab 3 yang halaman 53 itu Ustaz yang Iya. bagian atas ya. Bagian atas sudah ya berarti ya. Contoh-contoh ya. Iya. Jadi kita masuk Al-Babur Rabi'. Nah, Nah, Al-Babur Rabi'. Total ada 6 bab. Ya, kurang 2 bab lagi Ummahat. Ya. Kurang 2 bab lagi kalau bab Rabi' selesai ya. Nah, kita lihat di Al-Babur Rabi' bagian atau bab 4. Jadi perlu diingat Ummahat bahwa kita mengilustrasikan bahwa di dalam ilmu sharaf itu ada 4 kotak. Ya. Ada 4 kotak. Kotak pertama isinya ada 6 bab. Ya. Kotak pertama itu isinya ada berapa bab? 6 bab. 6 bab. Ya. Nah, 6 bab ini kita baru selesai bab 3 masuk bab 4. Ya. Masuk bab 4. Nah, kotak kedua itu ada 12 bab. La haula wala quwata. Wah, Masya Allah. banyak, Masya Allah. Ada 12 bab. Pak, itu ada di tas. Nah, Mana sih Seger? total dari semua ini ya ada berapa bab? 22 bab. Jadi kita udah berapa persen ya, Man? Ya. Sekian, Ustaz. Sekian persen. Sekian persen ya. Iya, masih sedikit sekali. Baru 4 dari total ada 22. Ya, 6. Tapi nggak apa-apa. Ya, kalau buru-buru belum tentu jadi, ya, belum tentu paham. Lebih baik mahlan, qalilan faqalilan. Ya. Baik. Al-babur rabi', bab yang keempat, ya. Kita semua tahu ya manfaatnya ilmu sharaf itu ya untuk mengasah kemampuan kita juga. Maka dimohon ya perhatiannya, catatannya itu dibuka baik-baik. Ya, kita masuk kepada tasriful usul. Ada 2 tasrif, tasrif usul dan tasriful lugawi. Ya. Ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Baik. Bab 4 bocorannya itu fi'il madhi wazannya berbeda. Ya, yaitu fa'ila. Kalau biasa dari bab 1 sampai bab 3 isinya adalah fa'ala. Ya, fa'ala semua tuh. Fi'il madhi pada bab 1 sampai bab 3 itu fa'ala. Itu perlu dicatat ya. Bab 4 itu ain fi'ilnya berharokatkan kasrah. Ya, ain fi'ilnya berharokatkan kasrah dan fi'il mudhari' ain fi'ilnya berharokatkan fathah. Ya, kenapa? Karena ya bab 4 dan bab 5 itu mirip. Mirip antara bab 4 dan bab 5. Bedanya adalah pada fi'il mudhari' di mana bab 5 ain fi'ilnya harokatnya kasrah. Langsung saja kepada praktek ya Ummahat. Bisa dibuka halaman 53 Al-Babur Rabi'. Anak-anak akan bacakan ya wa aqra'u lakunna wa karrirna jami'an. Ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ila Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun mif'alun.
Fu'ila yuf'alu. Nah, ya. Kita bisa mengidentifikasi ya perbedaan. Kalau Mahat ya lihat perbedaannya pada fi'il madhi. Iya, berbeda dengan bab 3 tuh. Ya. Lalu ya, kalau bab 3 semua sama kecuali fi'il madhinya aja. Ya. Ya, fi'il mudhari'nya sama, ya, fi'il amarnya sama, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan ke tasrif lugawi. Fa'ila fa'ila fa'ilu. Fa'ilat fa'ilata fa'ilna. Fa'ilta fa'iltuma fa'iltum. Fa'ilti fa'iltuma fa'iltunna. Fa'iltu fa'ilna. Lanjut kepada fi'il mudhari' ma'ruf. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Fa'lan fa'laini fa'latin. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Hati-hati bacanya maf'ulatun wa maf'ulatani maf'ulatun. Ya. Itu diperhatikan. Ya, maf'ulnya diperhatikan, yang mana yang mu'annas. Ya, yang mu'annas, perhatikan. If'al if'ala if'alu. If'ali if'ala if'alna. If'alna, naknya pendek ya. If'alna. If'alna, bukan if'alna, bukan mad tabi'i. If'alna. La taf'al, la taf'ala, la taf'alu. La taf'ali, la taf'ala, la taf'alna. Maf'ilun maf'ilani mafa'ilu. Ya, itu disebut dengan isim. Isim apa? Ayo. Masdar. Oh, masdar.
Isim Urutannya, ayo isim apa? Ya. Isim Hah? Makan. Isim zaman dulu, baru isim makan. Zaman. Zaman dulu, ya. Makannya belakangan, ya. Apa? Nah, iya. Nah, jadi ingat kan? Nah, kalau Ibu Sajidah bilang lapar, oh berarti makannya belakangan. Ya, isim zaman dulu baru makan. Ya. Kenapa? Karena beda masalahnya di sini Ummahat untuk bab 4. Ya. Maf'ilun itu adalah isim zaman. Waktunya. Nah, isim makannya jadi maf'alun. Maf'alun, maf'alani, mafa'ilu. Mafa'ilu. Ya. Nanti kita pelajari sesuai dengan kata kerja nanti ya di contoh. Kita lanjut dulu. Mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna. Fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum. Fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna. Fu'iltu, fu'ilna. Ya, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Pendek, jangan lupa yuf'alna. Iya. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Pendek ya, tuf'alna. Ya, kayak orang marah gitu, tuf'alna. Gitu ya. Enggak tuf'alna, itu kepanjangan. Uf'alu, nuf'alu. Iya. Kaidahnya bersama dengan bab-bab sebelumnya untuk pembelajaran kita, yang pada intinya adalah pembiasaan Ummahat. Alhamdulillah kita telah membaca apa yang harus kita baca di bab 4. Banyak perbedaan. Pertama, fi'il madhinya berbeda. Lalu isim zaman dan makannya berbeda. Karena kalau kita lihat ya, isim zaman dan isim makan itu di bab 3 sama. Bab 3 tuh Ummahat tuh. Kalau kita mau beda-beda mencari perbedaan ya. Makanya bab 3 dengan bab 4 ya beda jauh. Ya, beda jauh. Ya. Nah, langsung saja kepada amsilah contohnya. Ada kata hamida. Bisa dilihat ya halaman 55 Ummahat. Hamidah. Amin. Ya. Nah, jadi Hamidah itu tasrifnya bagaimana? Hamidah apa? Hamidah Yahmadu. Hamidah Yahmadu. Hamdan. Kok Ahmad? Ahmad dari iya Hamdan. Hamdan ya. Hamidah Yahmadu Hamdan sampai akhir. Artinya kita bahas arti dulu lah. Baru nanti kita tasrifkan. Apa artinya?
Memuji. Puji. Memuji. Pujian Puji. atau Jadi hamidah yahmadu itu apa? Puji. Artinya Puji-pujian. Memuji. 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 Ya. Memuji. Makanya ada dalam Al-Qur'an apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu diambil dari mana? Dari mas apa? Ya kan nggak mungkin jadi mas tukang bakso. Masdar. Ya. Hamidah yahmadu hamdan. Hamdan itu hamdun. Hamdan, hamdin. Nah, itu sama. Alhamdu. Nah, itu yang jadi perbedaan ketika nama Hamidah itu kalau nama orang jadinya Hamid. Ya. Hamid itu dari kata Hamidah. Kalau Muhammad diambil dari kata apa? Ahmad. Hah? Hamada. Hamada yuhammidu. Nanti Umat belajar. Muhammadun. Ya. Yuhammidu. Ya. Artinya memujikan. Artinya tuh. Memujikan. Muhammad orang yang terpuji. Ya. Kalau Ahmad diambil dari kata apa? Ahmada yuhmidu. Ya. Ahmadu. Ya, diambil dari kata Hamidah juga. Atau diambil dari kata Ahmada yuhmidu. Artinya memujikan. Jadi akar katanya sama sebenarnya. Muhammad, Ahmad, Hamid, Hamad. Biasanya kalau orang Arab tuh Hamad. Pernah dengar ya? Kalau Sultan Dubai ya, Pangeran Dubai ada namanya Pangeran Hamad ya. Hamad ya. Nah, itu satu akar kata yang sama. Dan ingat Ummahat, kata Muhammad itu bukan kebiasaan orang Arab menamai nama Muhammad. Sebelum Nabi lahir itu tidak ada nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu baru pertama diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kalau namanya Ahmad mungkin ada, namanya Hamad mungkin ada, akar katanya sama tapi penulisannya berbeda. Ya. Jadi memuji. Ahmadu Rabbi, aku memuji Rabbku. Ya. Nahmaduhu, kami memujinya. Ya, jadi tahu kan apa yang kita bisa baca dari kata Hamidah yahmadu. Berikutnya sami'a. Sami'a apa nih? Mendengar. Yasma'u. Yasma'u. Sami'a yasma'u sam'an. Artinya mendengar. Mendengar dan menyimak beda ya. Mendengar dan menyimak beda. Kalau ini mendengar aja. Kalau mendengar ya. Kalau menyimak itu disertai dengan pemahaman. Ya. Sami'tu Rasulullah. Pernah dengar ya kata itu? Aku mendengar dari Rasulullah. Iya, aku mendengar Rasulullah. Berarti kalau mendengar ya udah mendengar aja, tidak menjelaskan. Ya. Pokoknya apa yang diucapkan Nabi nggak perlu ditafsirkan lagi oleh sahabat itu. Namanya sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah. Fi'il madhi domir ana. Sami'tu. Ya. Sami'tu, sami'na. Nah, nanti akan kita tanya nih satu-satu. Berikutnya, salima. Yaslamu. Apa tuh? Menyelamatkan. Menyelamatkan. Kalau menyelamatkan, istalama yastalimu. Salima itu apa artinya? Membantu bukan?
Selamat. Selamat kalau di sini. Selamat maksudnya apa? Keselamatan. Mengucapkan Salam. keselamatan. Artinya. Oh, jauh. Salamatan. Iya, jauh. Mengucapkan keselamatan gitu, Ustaz. Mengucapkan salam. Ya. Salim tuh. Salima yaslamu. Salima yaslamu. Salma beda dia, Ustaz. Kenapa? Nggak, kalau nama Salma sama nggak sama Salim dia artinya? Salma. Beda. Dari akar kata yang sama, Salma. Ya, Salima yaslamu. Ya. Kalau di zaman sekarang, ya orang yang mendapatkan keislaman, ya disebut dengan Salima yaslamu. Selamat. Bukan menyelamatkan nih, beda lagi. Aslama yuslimu artinya menyelamatkan. Aslam. Ya, man aslama, barang siapa yang diselamatkan atau diselamatkan Allah ya. Allah menyelamatkannya, maksudnya aslama. Ya, selamat saja memberikan selamat ya. Itu namanya salima yaslamu atau mengucapkan selamat. Nah, berikutnya alima ya'lamu ilman. Mengetahui. Mengetahui. Nah, Mengetahui. ya, mengetahui. Itu namanya ilmu. Ilmu itu pengetahuan kan? Sesuatu yang kita tahu dan faktanya demikian itu namanya ilmu. Ya. Nah, makanya ada kata i'lam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah. Ya. Kata fi'il amr ya, kata kerja perintah. Berikutnya fariha, fariha yafrahu. Farahan. Oh, bahagia. Menyukai bukan Ustaz? Menyukai. Menyukai atau bahasa kita apa? Senang, Orang suka itu bahagia. senang. Suka, Bahagia. Senang, bahagia, betul. Farhan. Kalau perempuannya Fahra. Farhana. Farhana. Juga sama, akar kata yang sama. Ya, akar kata yang sama. Ya. Yang repot namanya Farhan, tapi tiap hari sedih hidupnya. Itu namanya kasihan. Ya. Bukan Farhan jadinya namanya. Hazan, namanya Hazan. Ya. Artinya sedih. Kesedihan. Ya, kesedihan. Ini Farhan atau Farohan. Ya. Berikutnya Amila, ini paling gampang nih. Amila, ya'malu. Malu. Beramal. Beramal berbuat. Sama dengan fa'ala. Artinya ya, perbuatan. Berbuat. Melakukan. Melakukan sebuah perbuatan itu namanya amilah. Makanya ada istilah amal soleh. Ya. Amal baik, amal buruk. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Perbuatan ya yang dilakukan dengan lisan ataupun dilakukan dengan anggota badan itu disebut dengan amal juga. Ya. Amal juga. Amalan. Rogiba. Ya. Rogiba yargobu. Yargobu. Rogbatan. Apa tuh artinya rogiba? Berlebih-lebihan apa sih? menginginkan. Berlebihan. Menginginkan. Menginginkan. Ingin gitu ya. Ingin. Mungkin yang dimaksud ingin. Ya. Nah, maksudnya apa? Menginginkan. Ya. Maksudnya apa tuh menginginkan? Nah, ini uniknya bahasa Arab, Umahat. Di rogiba itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Rogiba itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Rogiba
artinya ada 2. Catat ya, Mahat. Ya. Yang pertama, ya, sudah siap? Catat. Ya, Ustaz. Nah, ya. Kalau yang pertama ragiba fi. Ya, ragiba fi. Ragibtu fi hadza syai' misalkan. Fi hadzal amr. Aku suka ya. Ragiba fi artinya adalah keinginan ataupun kesukaan ya. Menyukai artinya. Ya. Artinya apa? Menyukai. Ya. Nah, atau ingin tapi dalam bentuk apa? Sesuatu yang disukai. Ya. Tahu juga. Yang kedua ini Yang kedua, ragibaan. tidak suka. Ragibaan itu nggak suka, benci. Dulu. Benci. Jauh ya. Ya. An. Pakai an ya, Ustaz. An. Ragibaan. Sunnah. An. Ya. Artinya adalah benci. Membenci. Ya. Artinya apa? Membenci. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah, Ustaz. Huruf jar ya Pak Ustadz ya? Hmm? Digabung dengan huruf jar. Iya. Tidak bisa berdiri sendiri dia. Ya. Kenapa depan apa Ustadz? Belakang Ustadz kayak di depan. Jadi Firogiba gitu. Nggak bisa. Beda lagi. Ya. Oh, tuh. Ragibaan. Ya. Dalam hadis itu kan ada an-nikahu sunnati. Biasanya nih kalau Mahat datang ke pernikahan ya. Atau pas Umahat menikah. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaisa minni. Ya. Ya, nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, ya, maka bukan dari golonganku. Ya. Nah, itu benci, nggak suka. Ya. Seperti itu. Ya, meskipun ya kebanyakan orang suka menikah gitu ya, tapi ada orang nggak suka menikah, ada. Ya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya, saya nggak mau menikah, pokoknya maunya ibadah terus. Itu ada di zaman Nabi itu seperti itu. Nah, ini tercela ternyata. Ibadah terus juga tercela, ya. Ini yang nggak disukai, dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahim tenang insyaallah. Nah, berikutnya syahida. Yashhadu syahadatan. Kesaksian. Bersaksi. Saksi. Mengakui menjadi saksi, ya, pengakuan, ya, dan lain sebagainya. Syahidah. Ya, bersaksi juga bisa. Bersaksi. Nah, orang yang syahid itu adalah bersaksi bahwa yang dia lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang luar biasa kalau kita lihat persaksian, ya. Syahadat az-zur kata Nabi. Ada persaksian palsu, itu tanda akhir zaman tuh. Banyak orang ya sudah disumpahi di atas Quran ya, lalu bilangnya apa? Ternyata berdusta. Nah, itu namanya syahidah. Yashhadu. Ashhadu alla ilaha illallah. Nah, itu kan kita tahunya syahadat ya. Nah, bisa juga digunakan ashhadu dengan kata yang lain, dengan kalimat yang lain. Ya. Aku bersaksi yang ashhaduka ya bi'an apa namanya taktuluhu ya, atau taktuluhu yang membunuhnya
kamulah yang membunuhnya. Aku bersaksi bahwa kamulah yang membunuhnya, misalkan gitu ya, di dalam persidangan. Bisa demikian. Menggunakan kata syahidah. Ya, fahimtun insyaallah. Pak Ustadz mau tanya, ini Nah, kan sebelahnya syahidatan tuh ada tulisan apa nih Pak Ustadz? syahadatan. Sampingnya. Iya nih. Ah, Iya. saksikan. Oh, Saksikan. Bahasa Arab Melayu. kan. Oh Iya. ya, nenek saya tuh Bisa condet. tulisan ginian Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, Oh, neneknya Ibu Dian. iya dulu. Tapi kan Oh. kalau saya berjanji tuh Pak Ustadz apa yang salawat berjanji, naria gitu, itu giniannya kayak Pak Ustadz artinya. Ya, Saya nggak artinya ngerti. betul. Arab Melayu. Iya, pintar Pak Ustadz nulis giniannya. Saya tidak ngerti. Baru tahu sekarang. Oh, Intinya kalau mau belajar Arab Melayu, kita harus bisa bahasa Melayu dulu, Budian. Ya, sikit-sikit lah gitu ya. Kalau sudah bisa, baru nanti belajar bahasa Arab Melayu. Karena nggak ada kaitannya dengan bahasa Arab tuh nggak ada. Tulisannya aja Arab, tapi definisinya definisi Melayu gitu. Ya makanya kan saksikan, ya kan? Ingin ya. Kalau di sini. Nah, iya. seperti itu. Ya, kita lanjut dulu ya, kemudian nadija yandoju. Wah, ini kata berat nih. Huruf bot. Iya. Nah, apa artinya? Masak. 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 Tulisannya Masak. Masak nih bahasa Melayu, bukannya ummahat masak di dapur. Apa? Masak itu matang, betul. Ya, matang. Ya, Matang lah. Artinya. betul. Matang. Ya. Biasanya apa? Nadija itu matang atau kematangan gitu ya. Menjadi matang. Ya, menjadi matang. Ya. Contohnya ya misalkan buah misalkan. Nadijal inabu ya fis syajarah ya. Fis syajaratihi ya. Ya, buah apa? Anggur ya telah matang di pohonnya. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya Pak ya. Ustadz, kalau buat matang buat kematangan Makanan. soal gitu pengalaman gitu. Itu gimana? Bisa juga, Nadija juga. Bisa juga untuk manusia bukan matang dewasa, lebih dewasa. Ya, Oh, bukan. pengalamannya banyak gitu ya. Bisa aja gitu Pak Ustadz ya. Bisa pakai ini Nadija. Jadi untuk makhluk hidup itu dia lebih dewasa, lebih dewasa ya berarti kan punya pengalaman dan lain sebagainya. Kalau hewan ya umurnya lebih matang ya. Lebih. Jadi bukan buat buah aja gitu maksudnya. Iya, bukan buat buah aja. Seperti itu. Nah, berikutnya ya, Ibu Dian. Iya, iya. Nah, sahira yasharu. Saharon. Sahara. Bajaka malam. Berjaga malam. Berjaga. Lihat yang sebelah jadi. Apa tuh maksudnya bahasa Melayunya berjaga malam, bahasa Indonesianya apa? Begadang. Pos ronda. Iya, tidak tidur. Maksudnya berjaga malam tuh begadang. Ya, cuman kan identiknya orang begadang itu ya apa negatif kadang gitu ya, nonton bola dan lain sebagainya. Ya, makanya di sini diartikan berjaga malam. Maksudnya apa? Ronda gitu ya. Jaga malam, ya, orang yang berjaga malam. Ya. Diambil dari kata terjaga. Ya, sahara. Ya, sahira yasharu. Ya, artinya dia tidak tidur. Sahran itu artinya yang terjaga tidak tidur. Ya, atau dalam waktu siaga.
Kalau malam itu kan dia siaga, ya, berjaga-jaga. Nah, ya, sahira. Berikutnya la'iba. Bermain. Paling gampang ini. Nah, Bermain. La'iba yal'abu. Ada angka 2 tuh, bermain-main. Ya, bermain-main. La'iba yal'abu. La'iban. Nah, ada istilah mal'ab. Nah, mal'ab ini lapangan. Kurang tepat sebenarnya. Tempat bermain. Tempat bermain. Kan lapangan tempat bermain. Ya, jadinya lah lapangan. Padahal asal katanya adalah tempat bermain. Ya, memang lapangan bukan tempat bermain. Iya, tapi spesifiknya itu bukan lapangan, tapi tempat bermain. Kalau lapangan masih ingat Ummahat apa? Ibu kota Sumatera Utara. Ya, Medan. apa ya? Medan. Iya. Maidan. Maidan. Ya. Medan. Maidan. Maidanun. Nah, ya, artinya adalah lapangan besar. Ya, sudah di Indonesia kan medan peperangan, ya. Nah, ya. Ada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani. Nah, bukan dari lapangan, bukan. Dari kota Medan maksudnya, ya. Dari kota Medan. Ya. Nah, berikutnya lazima yalzamu. Apa nih Ummahat? Lazima yalzamu. Kelejatan apa? Lazim. Lazim apa itu, Mas? Ya lazimnya sih. Umum. Apa ya? Kebiasaan. Udah biasanya. Biasanya gitu ya. Kalau di sini apa tulisannya nih? Apa itu? Nah, ini yang orang Melayu nih. Feng. Pegang. Paving. Pegang. Pegang. Bahasa kitanya pegang. Pegang. Peng. Ya. Jadi pegang itu maksudnya apa? Tetap gitu ya. Apa sih namanya? Harus gitu ya. Ya. Sesuatu yang perlu ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau lazim itu artinya tadi apa? Biasanya, Iya. umumnya. Umumnya, Umum. biasanya. Tapi yang benar lazim itu bukan umumnya, biasanya. Itu Biasa. bahasa Indonesia. Hmm. Bahasa Arabnya lazim itu harusnya. Harus. Sesuatu yang diharuskan itu adalah dipegang. Dipegang erat, makanya dia harus. Nah, bahasa tepatnya harus ya. Ya. Makanya ada namanya mulazamah, sistem mulazamah. Sistem keharusan. Maksudnya antara guru dengan murid itu face to face, 4 mata. Ya, langsung to the point, 4 mata. Ya, ajak diskusi, bicara, itu namanya sistem mulazamah. Ya. Dari kata lazima yalzamu. Ya. Naam. Berikutnya lahiqa yalhaqu. Bertemu. Ya bertemu. Iya, betul. Lahiqa yalhaqu. Ya. Artinya bertemu, berjumpa. Ya. Lahiktuka fi syati'il bahr. Ya, aku bertemu kamu di pantai syati'il bahr. Ya, contoh. Ya. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak tuh. Yalhaqu bihim. Ya, kalau nggak salah di dalam surat Al-Jumu'ah ya. Nah, nanti sama aja ya Ustaz. kenapa? Halako, berarti dari kata lahiko. Halakoh, betul. Ya, perjumpaan, pertemuan itu halakoh. Ya, kan ada halakoh 1, HSI ada tuh ya. Nah,
Nih, yang orang HSI tahu nih. Halaqah 2, halaqah 3 ya. Ya, pertemuan halaqah. Kalau di pondok halaqah itu ya kelompok. Itu ya, kelompok Al-Qur'an ya. Kelas-kelas Al-Qur'an itu ada halaqahnya masing-masing. Halaqahnya Ustadz Fulan. Nah, halaqahnya Ustazah ini gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, ajiza, ya'jazu, ajzan. Ajizan. Ya, apa nih? Apa Umahat? Lama. Lemah. Kayak Lemah, lama, lemah let. kayak. Orang Medan bilangnya lemah. Ya. Nah, orang Sunda Orang bilangnya Jawa, lemah. orang Jawa lemah, tanah. Oh, lemah ya, sama ya. Orang Jawa lemah. Ya. Enggak, orang Jawa enggak lemah, kuat-kuat loh orang Jawa. Ya, Iya, lemah kuat tanah. ini ya. Ustaz. Ya, buat rantauan tuh orang Jawa bagus ya, Masya Allah. Ya, artinya ajiza itu adalah ketidakmampuan. Iya, lemah. Ah, ketidakmampuan, ya, ketidakberdayaan. Mungkin pernah dengar kata ajuz. Nah, Iya, fi sifat saum Nabi itu, ya. Orang yang wajib bayar fidyah adalah yang ajuz, yang sudah tidak mampu lagi. Ah, uzur. udah uzur. Du'afa ya. Orang-orang yang lemah. Ya. Nanti ada pembahasannya sendiri ya untuk Ramadan. Terakhir ajiba. Apa artinya ajiba? Terheran-heran. Hah. Ajib. Ya, heran, takjub, heran, Ajib. 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 Iya. Antara heran ataupun takjub itu beda, Umahat. Kalau ini ajib itu terheran, heran atau tercengang gitu ya. Kalau ta'ajub, pernah dengar ya? Takjub. Apa itu? Fi'lu ta'ajub apa ya? Pernah dengar ya? Durus lughah tuh. Yang betapa itu ya, Ustaz? Betul. Ma'ajmala. Itu namanya ta'ajub, takjub. Ya. Ta'ajub ya. Itu artinya takjub. Ya. Itu akar katanya sama dari apa? Heran. Coba. Heran itu tercengang. Ya, ajiba ya'jabu. Ajib. Nah, itu jadi bahasa Amiyah ya. Ajib. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan, silakan. Untuk tugas boleh ya, nah berikan tugas Umahat. Nah, mencari kalimat atau kata ini, pilih salah satu saja, cari dalam ayat Al-Quran. Karena pekan depan kan kita bahas Al-Quran. Ya. Tapi nggak boleh Alhamdulillah ya. Paling gampang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, yang Umahat ambil apanya? Ya, yang diambil adalah fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Mau bentuknya apa saja bebas. Masdar boleh, itu boleh. Bebas. Oh ya. Ya. Contoh misalkan amila ya'malu, amalan. Ya. Oh, ada Ustaz di dalam surat Al-Asr ayat terakhir. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Berarti dari kata amilah. Ya'malus shalihat, dari kata ya'malu berarti amila ya'malu. Bentuknya bebas. Ya, tapi harus sesuai dengan yang ada di contoh. Dari hamidah sampai ajibah, bebas. Ya, satu saja. Ya, insya Allah mudah. Sahlun jiddan insya Allah. Fahim tunna insya Allah.
Insya Allah, Ustaz. Nah, ya. Lalu berikutnya ada informasi untuk Ramadan ya. Terhib Ramadan. Nanti mohon didiskusikan untuk kelas ba ya. Karena yang menjadi penentu itu di kelas ba. Ya, kita tidak mengambil polling dari kelas A ataupun kelas E, kelas dal ataupun kelas I. Jadi kita ambil dari kelas ba saja biar nanti yang lain mengikuti ya. Yang akan mau kita bahas di bulan Ramadan dan waktu yang bisa kita lakukan bersama-sama seumpama di hari Senin pagi misalkan ya, ataupun di hari Rabu pagi ya, nanti di polling saja, didiskusikan Ummahat ya pada Ibu Evi dan juga kepada Ibu Sajidah sebagai Rais Fasal juga bisa berkontribusi dalam hal ini. Lalu pembahasan yang mau dibahas silakan ya, mau terkait dengan seperti tahun lalu atau bosan dengan yang lain boleh, tentang tapi dalam sudut pandang bahasa Arab ya. Ya, kitab-kitab para ulama yang mau kita coba bahas. Ada Al-Kabair misalkan, dosa-dosa besar di bulan Ramadan misalkan. Atau berkaitan dengan Asyratus Sa'ah, ya tanda-tanda hari kiamat dalam sudut pandang bahasa, ataupun tentang fikih ya secara global dalam sudut pandang lughah al-Arabiyah. Nanti kita cantumkan bahasa Arabnya dan kita ambil faidah, dan itu terbuka untuk umum, hanya saja nanti kita akan panggil di antara ummahat ya untuk menjelaskan ini apa hukumnya nih. Mubtada khobar, ini hukumnya apa? Ya. Untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ini kan waktu tidak sedikit ya, udah berapa tahun belajar. Nah, kita coba praktekkan langsung. Ya, ataupun ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Ramadan. Nanti boleh juga kita bahas ya. Jadi didiskusikan dulu untuk ummahat semuanya. Fahim tunna insyaallah. 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 Taib. Mungkin ini ya ummahat saya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan apabila terlalu sulit untuk dicerna pada pertemuan kali ini, mohon disampaikan lewat japri ya, biar nanti bisa kita evaluasi metodologi apa yang bisa lebih sederhana untuk ummahat semuanya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa nahtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.